Halo maminku semuanya, apa kabar kalian semua men? Mudah-mudahan kalian itu dimanapun kalian berada baik-baik aja, sehat walafiat men. Kegiatan ataupun aktivitas yang kalian lakukan itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar, amin kan men, karena itu yang terpenting men ya, kesehatan itu yang utama. Oke men, seperti biasa men, balik lagi di channel aku men, channel yang akan coba mengupas mereview beberapa pertandingan sampai dengan seluruh penjuru dunia men, dari segala pelosok-pelosok lah semuanya men, sampai kapanpun dengan catatan kita itu panjang umur men ya. Udah itu aja men ya. Di video aku kali ini men, aku akan coba nge-review 4 pertandingan dari lanjutan Liga Champion men, 4-4-nya nih men ya. Tanpa ulur waktu, tanpa basa-basi, tanpa buang waktu, semua tanpa lah pokoknya men ya. Langsung kita intip statistik pertandingan yang pertama men. Di sini ada Salzburg men. Salzburg kalau nggak salah aku perwakilan dari Jerman ya, kalau nggak salah men ya. Bertemu dengan Sociedad. Sociedad ini udah jelas perwakilan Spanyol. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Salzburg di sini ada 3 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Diambo, Guindo, Omoregi men. Sedangkan Fernando, Okoh dan juga Walner, 3 pemain yang masih dipertanyakan. Kubu Sociedad, Marquelans dan juga Tierney, 2 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Sedangkan Odriozola, 1 pemain masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat. Salzburg dan Sociedad di sini peringkat 1-2. Ini di match kedua sekarang ya men ya. Di match pertama Salzburg menang men 2-0. Di match kedua Real Sociedad imbang 1-1 melawan Inter men ya. Jadi bisa dibilang Sociedad dengan Inter ini peringkatnya sama, dan masih terlalu dini dibilang siapa yang akan lolos ke fase 16 besar men, karena ini masih match kedua men ya. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Salzburg 3 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Kalah di lanjutan liga men ya. Oh sorry men, karena Salzburg ini dari Austria men ya, bukan dari Jerman. Salah men, soalnya mirip-mirip namanya men ya, kan aku juga lupa. Real Sociedad 5 pertandingan terakhir 3 kali menang beruntun, 1 kali imbang dan 1 kali kalah men. Sedangkan untuk head to head baru 2 kali bertemu, terakhir bertemu 2018. Ini kayaknya balas kandang ya men, karena hanya selisih seminggu aja men ya. Di sini Salzburg yang menang 2-1. Menangnya pas main di kandang si Salzburg. Pas main di kandang Sociedad skornya imbang 2 sama. Berarti kalau agregat di sini 4-3, Salzburg nih yang menang men ya. Kita lanjut balik ke halaman si Bandung untuk melihat peruburan yang diberikan oleh si Bandung. Salzburg bertemu Sociedad. Handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan seperempat keunggulan Sociedad. Over under di sini ada 2/4 dan 2,5 men, karena di sini ada pur seperempat men. Salzburg juga bermain sebagai tim tuan rumah, jadi sini aku tampung men atau nahan seperempat. Kita mengambil under 2,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku men, Salzburg menang men, tipis saja men, 1-0 atau bahkan bisa jadi 2-0 Salzburg yang menang. Aku rasa untuk Sociedad mencuri 3 poin di kandang Salzburg itu berat aku rasa men ya. Perbandingannya 60-40 men, 40 menangnya, 60 kalahnya itu men ya, berarti bisa dibilang 1-2 untuk Sociedad menang men ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada Union Berlin bertemu dengan Sporting Braga men. Ini Berlin perwakilan Jerman udah pasti men ya. Kalau Braga nih perwakilan Portugal. Nah, kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Union Berlin banyak pemain, ada 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Del Kedira, Noki dan juga Schaper. Sedangkan Gomez, 1 pemain dari kubu Braga men yang masih dipertanyakan. Lanjut ke peringkat. Braga dan Berlin di sini posisi 3 dan 4 men. Mereka sama-sama dikalahkan oleh Napoli dan juga Real Madrid men. Jadi bisa dibilang ini ya untuk berpacu lah pokoknya men ya, bisa dibilang lah men. Sementara di sini Napoli dengan Real Madrid juga bertemu men. Jadi ya cukup bisa dibilang agak-agak bersaing lah men antara 4 klub ini men. Kita lanjut ke head to head. Union Berlin 5 pertandingan terakhir jangankan menang, seri aja nggak pernah men ya, kalah beruntun 5-5-nya men. Ini di champion pertama kemarin men, di liga di pertandingan pembuka men, mereka tuh bertemu Real Madrid men ya, kalah 1-0 tapi termasuk hebat ini men ya. Jawaranya Eropa Real Madrid untuk di Liga Champion bisa kalah tipis saja mereka Union Berlin ini men, 1-0 men. Untuk Braga 5 pertandingan terakhir 3 menang 2 kalah men ya.
Untuk head to head di sini 2 kali bertemu masih men. Dua-duanya ini satu kali menang. Berlin menang 1, Braga menang 1, dan skornya juga sama-sama 1-0 men. Di tahun semalam 2022 terakhir bertemu men. Ini hanya selisih 1 minggu aja lebih kurangan men. Berarti bisa diambil kesimpulan di kandang yang siapa men, itulah dia yang menang ini kayaknya men. Tapi selisihnya 1-0 nggak tahu juga men skornya bakal berapa men. Kita balik aja lagi men ke halaman si Bandot untuk lebih jelas ngelihat pur-puran yang diberikan oleh si Bandot. Berlin bertemu Braga, handicap terkecil ada setengah dan 3/4. Over undernya ada 2/4 dan 2,5 men. Di sini pur terbesarnya ada 3/4. Berlin yang ngepur men, karena tadi skornya selisih 1 semua men. Dan terakhir bertemu juga 2022 tahun semalam men. Walaupun bermain di kandang Berlin, tapi ini di pur 3/4 men ya. Aku ambil Sporting Braga men. Aku tampung atau nahan 3/4 dengan ngambil under 2,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku imbang men ya, tipis saja men, imbang 1 sama skornya men ya. Itu kalau feeling aku men. Kalau feeling mamenku ya aku nggak tahu men. Tetap utamakan feeling masing-masing, ikuti kata hati kalian men. Jika cocok boom men, gas banker si Bandot sampai rata lah semuanya men, sampai rata-rata 7 turunan lah bisa dibilang men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini bisa dibilang big match lah men ya. Ada Napoli bertemu Real Madrid. Ini satu grup men ya, yang tadi kita lihat di klasemen men. Napoli bertemu Madrid next. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kubu Napoli 2 pemain masih dipertanyakan, Juan Jesus dan juga Golini. Sedangkan Real Madrid ada David Alaba, Thibaut Courtois, Güler dan juga Eder Militao. 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Next ke peringkat, ya sama cocok men kayak Braga dan Union tadi. Di sini Braga Union persaingan papan bawah, tapi ini nggak bisa dibilang persaingan men ya. Karena ini masih di match kedua men. Kalau di total di sini ada 6 match men di setiap pertandingan, setiap grup atau setiap pool ya men ya. Sini Napoli posisi 1, satu pertandingan 3 poin. Madrid juga sama men, hanya saja ya bisa dibilang sisi gol dan sisi kebobolan, tapi ya sama lah peringkatnya semua men. Kita lanjut ke head to head. Napoli 5 pertandingan terakhir di sini lagi ganas-ganasnya kayak men, nggak pernah kalah 1 kali pun di 5 match terakhir men. 3 menang 2 imbang men. Dengan Real Madrid juga hampir mirip, tapi ada kalahnya sekali ini di derby Madrid kemarin men dari lanjutan liga men. 4 kali menang 1 kali kalah men. Untuk head to head di pertemuan terakhir mereka ini nggak sampai 5 kali bertemu, hanya 4 kali baru bertemu men ya. Terakhir bertemu juga 2017, 6 tahunan yang lalu men ya. Di sini Madrid menang 1-3. Ini head to head ataupun balas kandang men, tandang kandang nih men, karena hanya selisih lebih kurang semingguan gitulah men ya. Di sini Madrid menang dua-duanya men, tandang kandang 3-1 men. Di tahun 87 men, aku belum lahir nih men. Ini Madrid yang menang 2-0. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Napoli bertemu Madrid, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga 1/4 keunggulan Madrid. Over under di sini terkecil ada 2,5 dan 2,3/4. Di sini di pur 1/4 Napoli men. Di sini aku tampung Napoli 1/4 men, dengan ngambil under 2,3/4 karena skor prediksi menurut dari aku Napoli yang menang tipis saja men, 1-0. Ya bisa dibilang selisih 1 gol lah ini men. Kalau untuk feeling aku men, Napoli yang unggul men. Atau jatuhnya di sini 1 sama gitu men. Kalau aku rasa Madrid menang sih kemungkinannya ada men ya. Tapi kalau untuk dilihat head to head men ataupun 5 pertandingan terakhir, Napoli memang lagi luar biasa ini, lagi on fire semua. Ditambah lagi pemain-pemainnya gak ada yang cedera, beda kayak Madrid men ya. Kita lanjut ke pertandingan keempat atau pertandingan terakhir. Inter Milan bertemu dengan Benfica. Ini juga bisa dibilang tim papan lumayan lah, bukan papan seluncur lah men. Next langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Inter ada 3 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain: Arnaud, Taufik, Fratesi dan juga Sensi. Sedangkan Cuadrado 1 pemain masih dipertanyakan. Kubu Benfica Antonio Silva dan juga Joao Victor, 2 pemain yang masih dipertanyakan. Kita loncat ke peringkat.
Inter dan Benfica di posisi bawah 3 dan 4 men. Di sini Inter masih unggul pur dari poin daripada Benfica men. Inter di sini 1. Inilah tadi yang kita bahas antara Salzburg dengan Sociedad men. Di sini aku bahas 4 pertandingan dari 2 grup men, 2 full men. Ini Salzburg Sociedad yang tadi men. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Inter 3 menang 1 imbang 1 kalah bertemu Sassuolo. Mereka bermain di San Siro di kandang sendiri, mereka kalah lawan Sassuolo 1-2. Tapi di match terakhir mereka dari lanjutan Liga Italia mereka membantai Salernitana 0-4 nyamuk kayaknya mainnya. Kalau dari Benfica 5 pertandingan terakhir di sini trennya cukup lumayan lah, tapi ada kalahnya 1 main. Di sini lawan Salzburg mereka kalah main, bermain di kandang sendiri. 4 kali menang 1 kali kalah main. Ini di big match di pekan lalu main. Benfica lawan Porto, Benfica menang tipis saja 1-0. Untuk head to head 4 kali bertemu selama klub ini berdiri, Inter menangnya 2 kali tahun 2023 dan tahun 2004 mainnya. Ini sepertinya di musim semalam main, bukan di musim semalam. Iya lah, bisa dibilang musim semalam mainnya. Aku agak-agak lupa sepertinya di babak berapa gitu mainnya Inter ini mainnya. Kayaknya kalau nggak salah aku di 18 hari perempat final mainnya Inter lawan Benfica ini kalau nggak salah mainnya. Di sini Inter yang melaju ke babak selanjutnya main dengan agregat 5-3 main. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bandot. Inter bertemu Benfica, handicap terkecil ada setengah dan 3/4 keunggulan Inter. Over under di sini ada 2,5 dan 2,3/4. Di sini ada pur setengah men. Aku berani ngasih Benfica setengah men dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku 2-1 atau 3-1 Inter Milan yang menang men. Oke, udah 4 tim aku coba review di pertandingan ataupun di video aku kali ini men. Mamiku bebas pilih, bebas pasang, bebas lah semuanya. Mau mix parlay, mau single bet, terserah men. Utamakan tetap feeling masing-masing. Dan juga oddsnya ini akan berubah seiring berjalannya waktu sampai pertandingan berlangsung men. Terima kasih nggak terhingga untuk semua para mamenku yang udah mau singgah, mampir, ngintip, subrek, komen semuanya lah pokoknya. Yang nggak terucap, nggak terbalas lah pokoknya hanya Tuhan lah yang bisa balas untuk kebaikan kalian semua para mamenku. Oke men, aku pertegas sekali lagi yang mau bergabung ke grup WhatsApp men. Di sini ada nomornya, japrikan aja aku men, di kolom komentar di deskripsi juga ada men. Kalian japrikan aja men, dan semuanya itu gratis, nggak dipungut biaya sepeser pun. Ingat men, guys, bawahi sepeser pun. Oke, kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam seperti biasa dari aku men. Salam Bravo men.